mulai ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina ala alihi washabihi. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para pengelola jurnal yang masih dikoreksi. Mbak Hesti sebagai panitia, sebagai host dari yang jelas pada hari ini hadir menemani kita bersama. Enggak paham. Tergantung biaya. Enggak diurutkan. Diurutkan. Kayaknya diurutkan, Pak. Enggak diurutkan aku terakhir. Ya. Ini suaranya masih keras. Oke, baik. Kita kemarin sampai kepada topik tentang skop ya, skop, fokus, dan kemudian distingsi terbitan. Kita sudah melakukan check and recheck di beberapa jurnal Bapak Ibu sekalian. Dan kemarin masih ada berapa yang belum dicek gitu ya. Ada sampai mana kemarin? Sampai Atufah sudah belum ya? Belum, Pak. Atufah belum, Mbak? Belum. Oke, kalau begitu saya lanjutkan sedikit di sampai Atufah itu ya. Atau sebelum Atufah itu apa ya? Sebelum Atufah ada Mitra Sibian sudah belum? Elementari sudah ya kemarin ya? Sudah. Kemudian Mitra Sibian, kemudian Atufah. Nah sekarang kita coba cek Atufah ya. Jadi biar nanti habis ini langsung kita ke topik aspirasi wawasan. Coba kita lihat catatan saya, belum saya share screen ya. Sebentar saya share screen dulu. Saya sudah keluar ya? Sudah. Oke, kita lihat yang deskripsi dulu ini ya. Jadi sampai Atufah. Nah, kita cek sekarang Atufah, catatan saya perlu dicek lagi deskripsi, distingsi, juga fokus dan skop jurnal. Kita cek Atufah. Atufah itu nomor berapa ya? Atufah Masdar sudah. Atufah. Baik. Nah ini tampilan Atufah ini ya. Di sini coba kita lihat about the journal. Ini belum itu, Pak. Tidak Ini muncul, Pak. Iya, belum muncul. Tidak muncul di layar itu. Atufahnya. Tidak muncul? Belum. Halo, oh belum? Iya, belum. Enggak. Ini sudah muncul? Belum. Wah, apa ini masalahnya? Belum, Pak. Ya, sebentar. Ada Prof. Martin ini kayaknya. Selamat datang, Prof. Martin.
Martin. Sudah? Sudah Pak. Oke. Sorry ini saya agak gagap ini. Nah, ini atufah ya. Atufah kita lihat about-nya, di situ ada deskripsinya. Belum muncul ini, Pak. Belum muncul? Belum. Yang muncul baru folder saja, Pak. Kalau saya sudah muncul ini. Nah, Belum ini. mana ini? Belum, hanya folder itu yang muncul itu. Oh iya, masih folder. Iya, Pak. Hanya foldernya, Pak. Ini sebenarnya sudah masuk di tampilan ini. Ini muncul enggak kalau yang ini? Enggak, Pak. Enggak juga ya? Enggak. Bentar, saya tutup semua dulu deh kalau gitu. Nah, ini muncul. Sudah. Ya. Sudah kelihatan, Pak. Kenapa susah sekali ini? Jamnya, Pak. Oh, ini jadi kacau ini. Apa tadi namanya? Jurnal Atufah. ini. Kemudian catatan saya di situ jurnal Atufah itu deskripsi. Ini muncul juga ya atau tidak muncul? G. Deskripsi, Muncul, Pak, fokus, muncul. dan skop muncul. Baik. Sekarang Atufah kita lihat di catatan saya itu kok check and recheck ya. Jadi kalau bisa ketika dibuka itu langsung about jurnal itu tampil di depan, itu akan lebih bagus ya. Saya kira ini sudah cukup, hanya mungkin karena tadi tampilannya tidak di muka, jadi masih perlu harus mencari-cari lagi. Kemudian untuk skopnya, Belum itu, Pak. Ini masih yang belum ada. Word. Ini Iya, ini masih Word-nya. ya, skopnya Belum masuk. Dan ini bisa diperbaiki dengan cepat ini, meskipun terkait dengan aspek substansi, tapi ini kan teknis ya untuk memberikan petunjuk pada penulis bahwa fokusnya ini, kemudian skop kajiannya bidang ini. Ini jurnal studi keislaman, berarti hampir sama dengan jurnal kita, Ulumuna, kemudian juga jurnal teman-teman yang lain itu, Bu ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjut cendekia. Jurnal cendekia. Catatan saya tadi apa jurnal cendekia itu deskripsinya, about-nya sudah bagus, kemudian ininya yang belum, keterangan tentang skopnya itu. Jurnal cendekia. Ini deskripsinya sangat pendek ya, tapi lumayan ada di situ ya. Cendekia jurnal memuat kajian keislaman untuk pendidikan, hukum, ekonomi, dan pemikiran Islam serta kajian Islam lainnya. Terbit 2 kali setahun, yaitu diterbitkan oleh Yayasan Jifri Bawean. Nah, ini sudah ada singkat, tapi mungkin ada deskripsi sedikit-sedikit lah tentang jurnal itu terkait dengan mungkin tahun terbitnya, kemudian sistem reviewernya bisa saja ditaruh di situ ya. Kemudian tentang fokus dan skopnya, keilmuan dan pemikiran Islam baik lokal maupun internasional, publikan terkait. Itu
fokus jurnal ini adalah upaya mengaktualkan pemahaman yang lebih baik tentang keilmuan dan pemikiran Islam, baik lokal maupun internasional, melalui publikasi artikel, laporan penelitian, dan ulasan buku. Jadi ini memuat selain artikel juga book review ya. Siapa ini pengelola cendekia? Ada di sini pengelola cendekia? Nah, enggak ada. Baik, berarti kalau memang ada penjelasan fokusnya termasuk ulasan buku ya ada itu nanti tentang book review atau mungkin catatan apa kritis buku dan juga laporan penelitian atau hanya fokus ke publikasi artikel. Artinya kalau tiga fokusnya ini dimasukkan berarti ya menerima tiga jenis publikasi itu. Sementara ruang lingkupnya adalah pendidikan, hukum, ekonomi, pemikiran Islam, serta kajian lainnya. Nah, ini sama dengan tadi ya jurnal keislaman. Kalau tidak ada spesifikasi topik perterbitan, mungkin nilainya akan 1 mungkin ya. Tapi kalau tematik bisa jadi 2. Jadi ini antara 1 atau 2 untuk nilai aspek skripsi ya, fokus jurnal. Kemudian setelah itu kita lanjutkan karena tidak ada orangnya ini ya, ke lughawiyah. Ada tuh lughawiyah pengelolanya di sini? Ada Pak, ada. Oke, baik, kita cek lughawiyah. Catatan saya apa lughawiyah itu? Lughawiyah kayaknya sudah oke semua ini. Kalau dibedah apa enggak usah? Ya Pak, makasih Pak. Ya, lughawiyah sudah oke, mutawasid juga oke, al-falah. Ada pengelola al-falah? Ada Pak. Oh, al-falah ada ya. Kita cek ya. Ini terkait dengan deskripsi jurnalnya ya, al-falah. Oh, mana al-falah? Jurnal Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan. Alamat website-nya nggak tampil Pak. Apanya? Halaman website yang dibedah itu nggak kelihatan Pak. Ini muncul ini deskripsinya. Di sini enggak Pak, di sini belum. Belum muncul di screen belum muncul ya? Belum Pak, belum. Dari tadi belum muncul. Tadi juga belum kok Pak, cuman. Iya, jadi hanya tulisan itu. Saya enggak tahu ini masuk ke jurnalnya. Kalau yang ini tadi muncul yang mana tadi? Yang ini muncul kalau ini? Yang tadi belum muncul. Kalau yang bentuk yang ininya, yang tampilan ini muncul Pak. Tampilan yang untuk detailnya ini muncul. Tapi website yang dibedah itu belum kelihatan. Belum muncul ya? Padahal sudah saya klik ini. Dipakai yang di tab baru aja Pak. New tab Pak. New tab di ya, itu di sini. Ini kalau saya klik di sini kan, udah ya, Pak. Ya, Bapak coba. Muncul. Klik tapi nggak ada Pak. Tetap tampilannya tetap di screen yang ini. Tetap yang ini ya, yang ini yang ya. Excel. Ya. Excel ya. Iya. Sepertinya Zoom tidak bisa otomatis Pak Abdul Nasir. Jadi harus bolak-balik gitu ya, itu susahnya ya. Iya, ditutup dulu nanti baru pindah ke screen yang lain. Oke, saya coba ya. Aduh. Iya Pak, iya Pak. Tadi sampai mana kita jurnal apa tadi? Al-Falah Pak. Al-Falah. Tapi waktu pelatihan yang Senin itu bisa kok Pak, normal. Itu. Nah, ini muncul ya. Ya, ini kelihatan Pak.
Aduh, jadi tidak efektif ini ke sana kemari jadinya. Baik, ini sudah kelihatan hasilnya. Apa namanya? Saya kalau tidak baca komentar juga susah. Jurnal Al-Falah. Jadi di deskripsinya ini menggunakan ini soal bahasa saja ya. Jadi mungkin deskripsi dalam bahasa Inggrisnya ini perlu diperbaiki. Scientific journal published twice this year. This year atau every year kayak seperti itu harus diperhatikan. Oh ya. iya. Oke Pak. Iya. Hanya tahun ini saja, tahun depan, tahun yang lalu mungkin hanya Bisa berubah lagi. satu nomor misalnya kayak seperti itu diperhatikan. Kemudian ya ini ada soal kejelasan struktur kalimat dalam menjelaskan jurnal. Itu aja intinya. Kemudian Oke, yang siap, Pak. scope sama ininya sudah jelas di situ. Teaching and learning Islamic education, English language teaching Islamic contact, Arabic language teaching, curriculum development, material development. Oke, clear di sini. Baik, kemudian selanjutnya Masdar sudah bagus. Masdar dari Pasca Sarjana Padang saya kira deskripsi dan skopnya jelas. Kemudian Al-Hikam. Ya, kemudian Al-Hikam, kita cek juga Al-Hikam. Al-Hikam. Oh, Al-Hikam ini tidak bisa dibuka ini ya? Ada pengelolanya? Halo, ada pengelola Al-Hikam? Pak Marhen ada. Gitu. Kayaknya. Pak Novizal, Mendy. Kalau saya Masdar, Pak. Kemarin kok apa namanya status not found itu 404 not found. Apa Bapak Ibu juga sama mengalami hal yang sama? Migrasi katanya kemarin, Pak. Oh, kemarin katanya migrasi ya? Iya, migrasi data. Oh, gitu. Jadi ini tolong dicek lagi ya, karena kalau lagi penilaian kemudian migrasi data kan apa namanya nanti jadi problem. Baik, jadi pada prinsipnya hasil bacaan saya sekilas tentang scope dan fokus serta deskripsi jurnal ada beberapa catatan ya. Pertama, tidak ada deskripsi jurnal atau masih kosong dan belum dibuat. Kalaupun ada, deskripsi itu tidak lengkap. Dan kadang yang muncul deskripsi volume atau nomor yang terbit, bukan deskripsi jurnal secara umum. Kemudian di beberapa jurnal juga belum ada skop dan fokusnya, jadi mohon segera diisi. Atau skop dan fokusnya tidak terang, kurang terlalu tegas batasannya, atau terlalu banyak cakupannya. Kemarin saya lihat sampai ada 10 lebih. Itu kan menjadi tidak, distingsinya menjadi kurang, karena akhirnya memuat semua tulisan yang harusnya spesifik jadi tambah luas. Nah, seperti itu. Bisa saja caranya beberapa bagian yang misalnya agak sama ya, manajemen, kemudian manajemen apa, begitu digabung jadi satu aja. Sehingga tidak kelihatan sangat banyak sekali apa namanya cakupan tulisan. Kemudian fokus dan scope jurnal tidak eye catching ya, jadi agak susah harus dicari ke sana kemari, terus kemudian ada yang warnanya kurang terang, nah itu juga perlu diganti agar lebih jelas. Kemudian catatan yang lain, apa namanya, untuk deskripsi jurnal bisa memasukkan informasi lembaga penerbit, kemudian periode terbitan, kemudian nomor ISSN dan informasi dasar lainnya terkait dengan jurnal itu. Dan begitu diklik, laman pertama yang muncul itu, sehingga orang langsung bisa mengidentifikasi, oh jurnal ini itu diterbitkan oleh ini, terbitnya berapa tahun, berapa bulan sekali, dan seterusnya. Itu muncul di tampilan awal. Nah, jika ada kekurangan atau masih ada belum lengkap, bisa segera diperbaiki. Meskipun dalam proses reakreditasi ini, saya kira itu tidak ada masalah diperbaiki secepatnya. Seperti dikatakan Pak Fatoni kemarin dalam topik apa kemarin, masih bisa. Pak Nasir. Ya, terkait dengan teknis itu. Boleh bertanya, Pak? Ya. Misalnya skop kita sederhanakan, itu kita buat pula atau nggak usah?
Kita buat apa? Apa kita ceritakan juga di history bahwa skopnya dulu ada 5, misalkan ini ya. Bisa juga. Di Bisa juga. sederhana 2 atau 3. Jadi perubahan apapun yang itu penting, saya kira harus direcord di history. Jadi nanti orang tiba-tiba tidak kaget ya loh, kemarin kayaknya cakupannya agak luas atau kemarin tidak mencakup ini, tapi kemudian ada penambahan. Nah, ketika ada historinya dijelaskan seperti itu, maka akan menjadi bagus. Ulumuna itu mengalami banyak sekali perubahan dari nama, dari sebelum kita ngeh dengan akreditasi itu banyak sekali perubahan, sehingga historinya itu panjang sekali. Tahun ini sampai tahun ini penerbitnya Stein, tahun ini sampai ini penerbitnya YN, tahun ini sampai ini penerbitnya UIN, begitu. Itu kita jelaskan semuanya. Oh, Pak, mohon maaf Ya, Pak, mohon maaf boleh Pak. Histori itu Ya. sebelah mana Pak ya? Mohon maaf kalau di jurnal itu histori sebelah mana? Di Luhove kok nggak ada. Sebentar. Mungkin bisa ngasih ini Pak, contoh satu jurnal yang ada historinya, mungkin ini biar bisa jadi rujukan. Coba saya cek ya. Kemarin kita juga baru ini kelihatan enggak Ulumuna? Kelihatan Pak, Ulumuna. Nah, ini ketika mohon maaf ya, ini bukan apa-apa karena saya yang memiliki jurnal jadi lebih lebih ngeh. Benar saya cari kemarin kita baru ada perubahan itu. Saya kira ada di sini. Ah, ini Ulumuna history ya, di about itu bisa ditambah history. Di about berarti. Ya. Oh siapa? Ah, siap. Nah, kayak begini ya, dari 97 sampai 2007, 2007 sampai 2008, 2008 sampai 2012. Ini mestinya dideskripsikan, cuma terlalu panjang. Khawatirnya justru malah enggak nganu ya, tapi seperti ini langsung pointer-pointer ini lebih mudah. Ya, makasih Pak, makasih Pak, makasih. Ya, baik. Ada lagi yang lain yang mungkin bisa saya jawab kalau ada pertanyaan? Apakah itu Pak Nasir, mohon maaf. Ya. Apakah itu juga termasuk histori printnya? Maksudnya yang secara tercetak itu juga diceritakan di situ. Histori apa Pak? Printernya? Apa print outnya? Versi printnya? Ya versi printnya itu kan dulu memang karena E-printnya kan E-nya kan baru beberapa bulan itu kan. Nah kemudian kan sebenarnya sudah volume 21 gitu kan. Nah, dari volume 1 sampai volume 20 kan memang belum E ya, belum E-print. Yeah. Itu diceritakan juga di sana. Diceritakan. Kita juga begitu. Kita mulai E itu tahun berapa begitu jelaskan. Mulai berubah bahasa Inggris tahun berapa itu dijelaskan juga. Oh gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ye. Mungkin ada tambahan dari Pak Mas Fatoni soal ini? Mana Pak? Ada tambahan tentang about sama fokus dan skop jurnal? Saya kira cukup lah Pak. Oke, baik. Kalau cukup kita lanjutkan sekarang ke aspirasi wawasan ya Bapak sekalian. Ini saya akan coba buka PowerPoint saya. Keluar enggak ini PowerPoint-nya? Enggak ya? Belum, Pak. Enggak ada. Berarti saya tutup lagi nih. Aduh, ini bikin pusing. Mungkin sayanya yang manual ini. Baik, saya kemudian akan share. Nah ini, kelihatan ya? Sudah muncul Bapak Ibu sekalian? Muncul, Pak. Sudah. Ingin memastikan aja. Baik, jadi ini catatan yang kemarin itu soal distingsi, fokus, dan skop jurnal. Sekarang kita masuk ke aspirasi wawasan. Di pedoman itu dimaksud dengan aspirasi wawasan itu menyangkut banyak hal ya, baik penulis, kemudian pengunjung, kemudian wilayah geografi kajian, bahasa yang digunakan, penyunting, dan mitra pelestari yang dilibatkan. Dari aspek penyunting dan mitra pelestari yang dilibatkan, saya kira sudah dibahas di Pak Fatoni kemarin itu dari soal manajemen. Nah, saya akan fokus kepada satu aja ya, soal penulis. Jadi ini nilainya cukup besar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau jurnal kita itu penulisnya ada
terdiri dari beberapa negara benua ya. Misalnya dari Australia satu, Indonesia satu, kemudian ada dari Afrika satu, itu berarti sudah internasional. Maka nilainya dari situ bisa maksimal dia, bisa 6. Kalau regional itu ya kawasan Asia Tenggara, satu Malaysia, satu Brunei, nah itu masih nilainya 4. Kalau nasional ya berarti penulisnya dari beberapa mungkin beberapa provinsi ya, atau beberapa kota di satu negara itu. Jadi ada dari Jogja misalnya, kemudian ada dari Aceh, ada dari Makassar, jadi melingkupi satu negara itu, masuk nasional. Nah, kalau kawasan itu ya satu daerah, satu wilayah lah, misalnya dari Lombok ini, kemudian ada beberapa perguruan tinggi yang menulis di situ. Nah itu masih belum dihitung nasional, tapi dia masih lokal, masih kawasan istilahnya itu. Itu nilainya 1. Tapi kalau penulisnya rata-rata dari kampus kita, semua dosen itu meskipun prodinya beda, fakultasnya beda, itu rasa lokal. Nah, itu nilainya paling kecil, yaitu 0,5. Jadi idealnya jurnal itu memuat artikel penulis ternama dari berbagai negara. Ini mungkin berat ya bagi Ulumuna pun juga masih belum sampai ke sana. Tapi perlu dicatat juga bahwa penulis internasional itu tidak mesti jaminan tulisannya akan bagus. Ini juga penting. Jadi jangan kemudian ini ada artikel dari internasional dari India misalnya, langsung dimuat, jangan juga. Karena ternyata pengalaman kita beberapa penulis dari beberapa negara ya, dari Asia Selatan, kemudian dari Afrika, itu banyak yang mengirim ke Ulumuna, tapi tulisannya mohon maaf kayak resum buku begitu. Jadi tidak ada novelty-nya sama sekali, tidak ada cerita, hanya deskripsi kesana kemari yang mengulang-ulang apa yang sudah banyak kita ketahui. Sehingga tetap kita tolak, meskipun mungkin dari sisi aspirasi ini bagus, tapi dari substansi nanti juga kurang menguntungkan. Dan juga kalau kemudian tulisan itu substansinya buruk, kan nanti jurnal kita hanya jadi tidak menjaga mutu kualitas terbitan. Tapi paling tidak menurut saya jangan semua penulis itu dari lokal. Jadi hindari penulis yang semuanya dari lokal. Nah, kalau sudah terlanjur, memang ini tidak bisa diperbaiki karena sudah kadung dipublish begitu ya. Hanya ini bisa bisa diprioritaskan untuk terbitan nomor 2 Desember ini kalau misalnya belum terbit, atau tahun depan. Nah, ini catatan yang perlu kita perhatikan bersama. Ini misalnya saya kemarin cek beberapa tulisan, ada yang 100% lokal, kemudian ada yang mayoritas lokal, kemudian ada kawasan, dan kemudian ada sedikit yang nasional. Nanti kita bedah satu persatu. Saya sudah ada catatan itu tentang ini komposisi penulisnya ini. Apakah porsi yang paling besar ada di mana di situ. Nah, saya ingin menegaskan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Fatoni dalam materi sebelumnya, kalau jurnal kita sudah terakreditasi, maka kurangi penulis internal, penulis dari lokal, dari kampus itu. Porsinya ya 30% penulis dalam, 70% penulis dari luar kampus kita. Atau penulis dalam maksimal itu 40%, jangan sampai 50-50 kalau bisa ya. Jadi kalau tulisan 10, ya 4 dari dalam, 6 dari luar. Atau lebih baik, kalau bisa lagi penulis dari dalam 3, penulis dari luar 7. Nah itu sangat-sangat ideal. Karena kalau jurnal kita hanya diminati oleh teman-teman kita sendiri kan ya gimana lagi ya sudah dibuat sendiri, ditulis sendiri, dibaca sendiri. Nanti kan gaungnya, cakupannya dan wawasannya menjadi kurang bagus. Nah ini catatan hasil temuan catatan saya setelah saya cek, nanti kita buktikan ya. Mayoritas penulis masih kawasan, ya kawasan itu beda kampus tapi masih satu kota misalnya, atau masih satu provinsi atau satu daerah. Ini yang banyak. Kemudian banyak juga penulis lokal.
penulis dari kampus penerbit jurnal yang bersangkutan. Kemudian ini sedikit penulis nasional yang berasal dari berbagai kota atau provinsi yang berbeda dalam satu negara, itu masih agak jarang. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, saya kira kita kembali pada strategi yang pernah saya sampaikan di awal. Nah, perlu paper exchange ya, tukar tulisan lah. Nah, kemudian memperkuat network antar pengelola jurnal. Bapak Ibu sudah masuk di WAG pendampingan akreditasi jurnal ya, di grup WhatsApp pendampingan akreditasi jurnal ya. Ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan itu. Nah, bisa dimanfaatkan. Misalnya, saya punya naskah ini ya, siapa pengelola jurnal yang cocok dengan naskah ini. Bisa enggak kita tukar? Saya kira enggak apa-apa. Ini bukan dalam rangka untuk kolusi ya, tapi selama tetap menjaga kualitas. Itu yang penting. Selama tetap menjaga kualitas. Daripada misalnya baik atau lumayan baik tulisannya, tapi penulisnya dari dalam semua, ya tetap saja nanti penilaiannya akan menjadi beda ketika misalnya ada 1, 2, atau mungkin separuh lebih dari luar. Nah, caranya dengan tukar paper seperti itu. Atau menghubungi asosiasi keilmuan. Misalnya ya, saya ini anggota grup di Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam. Nah, nanti bisa aja call for paper-nya dikirim ke situ kalau memang Bapak Ibu mengelola jurnal Hukum Keluarga Islam. Atau ada juga Asosiasi Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang pengelola jurnal terkait dengan muamalah, bisa melinkkan diri atau mengirim call for paper-nya di grup seperti itu. Sehingga jaringan itu akan bisa hidup, sehingga akan mendapatkan tulisan dari berbagai sumber. Kemudian catatan yang lain, ada beberapa jurnal yang PDF artikelnya tidak menampilkan preview artikel full text, akan tetapi harus download. Nah, begitu ya. Jadi ketika kita klik PDF itu ada yang langsung terbuka di situ di screen. Tapi yang tidak mau dan harus download, ini juga agak mengurangi kecepatan akses. Saya tidak tahu, itu saya bukan ahlinya di situ. Saya kira ini persoalan dengan OJS gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang belum diklik sehingga itu tidak otomatis terbuka. Mas Fato ini punya solusi soal ini? Nggih, Pak. Ya, itu kenapa itu tidak langsung keluar full artikel full tag-nya dalam screen ketika kita klik PDF-nya, tapi harus download dulu, kan agak males juga kadang kalau harus download dulu. Biasanya itu kalau diklik langsung download itu di komputernya ada IDM-nya biasanya. Terus kalau diklik itu kan seharusnya muncul itu, tampil kan. Nah, kalau nggak tampil itu di plugin PDF JS Viewer-nya itu nggak aktif. Itu bisa diaktifkan di sistem plugin di OJS-nya. Di OJS-nya ya? Ya, di sistem plugin-nya, Pak. Di generic plugin, terus nanti cari PDF JS Viewer. PDF JS Viewer ya. Nah, ini teman-teman saya kira perlu dicatat itu, karena nanti ketika ada proses penilaian, terus kemudian ketika diklik PDF-nya tidak langsung terbuka full text di layar dan harus download kemudian buka satu-satu, kadang juga ya mungkin kalau asesornya lagi senang buka mungkin tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia wah ini enggak ini agak lama, bisa pengaruh juga. Nah, ini perlu segera Bapak Ibu benahi juga. Nah, sekarang kita akan coba cek ya masing-masing jurnal. Saya akan tutup dulu ini biar saya bisa menampilkan hasil tilikan saya, kunjungan saya ke jurnal Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil contoh di terbitan terakhir ya, jadi tidak misalnya 2 atau 3 atau 4 nomor terakhir, enggak. Karena banyak dan saya harus cek satu persatu ya, sekedar contoh aja ya. Dan itu berarti tidak mewakili, tapi paling tidak di nomor yang terakhir itu seperti itu kondisinya, seperti yang akan saya tampilkan. Baik, kemudian saya akan buka dulu aspirasi wawasan. Nah, ini. Baik,
Udah kelihatan ya? Halo? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Jadi ini beberapa contoh ya, beberapa jurnal setelah saya buka. Jadi misalnya jurnal ini jurnal Al-Ulum ya. Jurnal Al-Ulum, jurnal pemikiran dan penelitian keislaman. Ada pengelolanya di sini? Al-Ulum ada pengelolanya? Nggak ada ya? Nggak ada ya, Pak. Oke, nggak ada kita lanjut ya kalau yang nggak ada itu. Tapi Ya, setelah yang saya ada aja, buka, Pak. itu tulisannya banyak ya, tapi kebanyakan penulisnya ya masih dari Pamekasan itu. Ini kayaknya jurnal dari Pamekasan ya, Sekolah Tinggi Agama Islam atau apa Pamekasan. Ini rata-rata dari situ. Ada 1 atau 2 dari Surabaya. Nah, ini berarti nilainya berapa ini kalau seperti ini, Mas Atoni? Jadi mayoritas dari lokal, tapi ada dari kalau Madura ke Surabaya itu hitungannya masih masih kawasan ya, masih kawasan. Jadi belum nasional. Nah, mungkin 1 dari situ ya. Kemudian Al-Misbah, Jurnal Islamic Studies. Saya ini dari UAD ya. Ada dari UAD? Al-Misbah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah lumayan. Beberapa penulisnya ada dari kampus itu sendiri, kemudian ada dari Bandung, kemudian ada dari Malang, kemudian ada dari Jombang. Nah, kita coba cek nanti habis ini ya. Kemudian Al-Mutorohah, Pekanbaru. Ada pengelola Al-Mutorohah? Nah, ini sudah lumayan ini, mewakili beberapa kawasan ya, jadi ada dari Pekanbaru sendiri, kemudian ada dari Kudus, Jawa Tengah, kemudian ada dari Surabaya. Nah ini berarti dia nilainya berapa itu? Nilainya dari sisi ini dia sudah lumayan lah. Artinya tidak hanya dari lokal saja. Kemudian Axis Bank ini masih kawasan ya, jadi Purwakarta, Subang, Bandung, Kerawang, sekitar itu. Karena ini kan bukan jurnal wilayah ya, jadi kalau bisa cari penulis yang dari luar Jawa Barat. Kayaknya tadi ada ya dari Mas siapa pengelola Axis Bank-nya. Ya ada Pak. Ya, untuk tahun ini, untuk bulan Desember atau tahun depan usahakan ada penulis dari luar Jawa misalnya, atau dari Sumatera atau dari Kalimantan. Kemudian Hikmah Medan, ini mayoritas dari kampusnya saja ini. Pengelola Hikmah, nah ini perlu jadi catatan ya, kalau bisa cari penulis dari luar. Dengan cara tadi itu, promosikan lewat WA Group, kita butuh penulis dari luar dengan topik ini misalnya, itu tidak apa-apa. Kemudian Takdib, pengelola Takdib ada ini, dari UNW. Nah ini inkonsistensi penulisan. Ada penulis tapi tidak ada afiliasinya. Kecuali hanya 1 penulis yang dari Yogyakarta itu ada, itu penulis dari afiliasinya. Yang lain tidak ada afiliasinya. Apa karena dari dalam atau bagaimana? Tolong dicek lagi nggih. Jurnal Takdib. Ada enggak ini orangnya? Iya, siap Pak. Nah, coba dicek Mas ya, yang edisi akhir itu kalau saya lihat ada afiliasinya itu. Nah. Kalau seperti itu bisa dilengkapi enggak Mas Fatoni? Bisa kita upload ulang PDF-nya begitu bisa enggak? Gimana Pak? Ini kan ada jurnal yang dalam nomor itu penulisnya tidak disebutkan afiliasinya. Bisa enggak itu kemudian dilengkapi dan diupload ulang tanpa merubah halaman, tanpa merubah yang lain? Bisa, tapi bisa, ya? lebih baik ya kalau yang sudah ya sudah, tidak apa-apa sih. Oh gitu ya. Ya, daripada nanti ribet juga. Karena kalau secara etika publikasi itu kan memang ada mekanismenya seperti eratum, kemudian korrigendum dan lain sebagainya itu kan. Jadi ketika ada perbaikan itu kan memang yang lama tidak boleh dihilangkan. Tetap ada di OJS dan perbaikannya apa itu ada kejelasannya.
Jadi sebaiknya lebih baik. Ya. Jadi untuk catatan lebih baik. Iya. Kalau saya lebih baik ya sudah, karena mungkin karena dulu kita belum tahu dan nanti kedepannya saja nanti diperbaiki lagi. Saya kira begitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk terbitan Desember aja Mas nanti takdib ya untuk dilengkapi lagi. Ya, kemudian siap. Yang 7 generasi emas. Nah, ini dari Riau, ini juga masih penulisnya rata-rata dari Riau dan dari Pekanbaru, dari kampus penerbit itu sendiri. Kemudian jurnal Tamadun dari Gresik. Ini ada dari Gresik, ada dari Surakarta. Jadi sudah ya provinsi ya, sudah lumayan. Tidak lagi kawasan, itu sudah nasional. Kemudian Al-Majalis Jember. Ini termasuk yang tadi itu, yang tidak bisa dibuka. Ketika diklik PDF-nya di tempat saya ya, saya tidak tahu di komputer saya atau OJS-nya. Itu sudah tidak diperbaiki muncul. Pak Abdul Nasir? Oh sudah langsung keluar sudah. Ya? Oh iya. Alhamdulillah. Pakai jurusnya Pak Fatoni tadi, luar biasa ampuh. Langsung, kalau tinggal diklik, di contrengnya diklik itu kan selesai. Iya, karena kita nggak tahu Pak Abdul Nasir, Masya Allah. Ya, ini luar biasa hikmahnya. Nah, cuma ini penulisnya masih dari kampus itu semua, Pak. Ya, itu kalau karena bisa... belum terakreditasi, Pak. Kalau sudah, insya Allah nanti semoga dari luar juga bisa masuk. Nah, untuk terbitan Desember ini kan belum ya? Atau sudah terbit? Belum ya? November jadwalnya, Pak. Mei dan November. Sudah terbit belum? Belum? Belum ya, November. Nah, kita itu berharap... diusahakan kalau ada dari penulis luar, Pak. Siap, insya Allah. Nah, itu akan menambah itunya ya. Kemudian sebentar Pak Abdul Nasir. Ya. Saya mau minta koreksi ini tentang afiliasi tadi ya. Kita selama ini meyakini bahwa untuk struktur jabatan struktural tidak disebutkan. Jadi kita hanya menyebutkan prodi apa di STDI Imam Syafi'i Jember. Meskipun itu ada jabatan kaprodi dan sebagainya. Jabatan nggak perlu. Jabatan nggak perlu ya. Kalau prodinya Pak, masih perlu disebut nggak? Nah, kadang memang ada yang menyebut prodi, fakultas, kadang langsung universitasnya saja. Selama ini ulumuna kita pakai konsisten aja. Jadi misalnya penulis dari UIN Bandung ya sudah UIN Bandung itu aja. Kita tidak menyebut dari fakultas atau departemennya. Oh, kalau mahasiswa Pak, bagaimana Pak? Kalau mahasiswa artinya yang digandeng oleh dosen begitu untuk melakukan riset. Kalau saya kira yang penting konsistensinya saja ya. Boleh sih memasukkan prodi atau fakultas boleh, tapi sebaiknya konsisten sejak awal, itu akan lebih bagus. Jadi misalnya penulis adalah dosen prodi apa misalnya hukum keluarga Islam fakultas ini, sekolah tinggi Islam Imam Syafi'i misalnya. Nah, berarti kalau disebut seperti itu nanti setelahnya ya disebut yang lengkap juga. Misalnya penulis dari luar ya disebut juga prodi atau fakultasnya. Tapi kalau tidak ada, hanya sekedar universitas, kampus, afiliasi kampus besarnya, ya sudah kampus besarnya saja. Kalau mahasiswa juga seperti itu. Tapi kalau disebut secara detail ya nggak apa-apa. Mahasiswa, prodi, hukum keluarga Islam, sekolah tinggi. Yang penting istiqomahnya itu Pak ya? Biasanya konsistennya itu memang dinilai jurnal itu. Istiqomah afdhalu minal karomah itu Pak? Nah itu rumusnya. Masya Allah. Luar biasa. Siap Pak? Alhamdulillah. Baik. Kemudian elementaris. Ada pengelolanya elementaris, ini juga begitu. Full tag-nya tidak muncul di screen, tapi harus di-download. Iya Pak, ada Pak. Oke, nah itu kalau bisa diperbaiki Bu ya. Oh iya, soalnya kemarin itu kita pengennya itu memang author itu download dulu Pak. Kenapa harus begitu? Kalau tidak download apa enggak bisa? Kok autornya reader. Ya soalnya ini apa namanya biar terlihat kesungguhannya untuk membaca jurnal kami. Bukan Bu, maksud saya begini, kalau diklik PDF-nya langsung tampil di layar kan juga tetap bisa baca. Nah, tapi kalau harus di-download kan mungkin akan mengambil waktu, apalagi kalau misalnya jaringan internet yang mendownload agak kurang lancar kan nanti malah tidak bisa membaca begitu. Ya tinggal diklik saja kayak jurnal tadi itu, jurnal. Oh iya Pak. Ini proses. Baik, kemudian penulisnya juga yang edisi terakhir saya lihat masih dari Unisma semua, ya, dari prodi apa itu namanya. Nah, itu kalau bisa untuk Desember ditingkatkan ya. Jadi misalnya ada dari UIN Malang, ada dari UNM, Universitas Muhammadiyah Malang, enggak apa-apa, paling tidak lebih bervariasi penulisnya. Ya, baik Pak. Kemudian Mitra Asibian Riau. Ini sudah lumayan ini ya,
Dari Pekanbaru ada, dari Yogyakarta ada, dari Medan ada. Nah, ini usahakan konsisten tiap terbitan ada beberapa penulis dari luar Pekanbaru, luar Riau, Pak ya, biar nilainya jadi. Insya Allah, Pak. Baik. Kemudian Atufah dari Bojonegoro ya. Ada Atufah di sini? Iya, Pak. Siap. Atufah Bojonegoro, ini penulisnya mayoritas masih dari Jawa Timur ya, masih kawasan. Kemudian Bojonegoro, kemudian Pamekasan. Ini jurnal bidang apa, Ibu? Di Islam. Di Islam ya, apalagi itu di Islam itu apa namanya, peluang penulisnya dari banyak tempat itu. Nah, kecuali kalau bisa siap. Mungkin agak namanya siap. artinya mencari penulis jurnal dengan studi Islam itu lebih mudah daripada mencari penulis misalnya jurnal khusus hukum Islam atau jurnal khusus pendidikan Islam. Baik, kemudian jurnal Cendekia ya, jurnal Cendekia dari mana nih? Dari Bawean ya, Bawean Gresik. Oh, saya baru tahu di Bawean ada ada STAI ya, sekolah tingginya. Apa-apa. Nah, ini penulisnya masih kawasan juga dari Bawean, Gresik, Lamongan, Kediri, Surabaya. Nah, ada pengelolanya Bapak Ibu Cendekia? Nggak ada? Oke, nggak ada. Kita lanjutkan. Lughawiyat, Pasuruan. Nah, ini jurnal bahasa Arab. Saya tidak begitu bagus bahasa Arabnya, tapi kalau membaca penulisnya dari mana, saya masih bisa ini. Jadi ada dari Surabaya, ada dari Bange, ada dari Bojonegoro. Ini masih kawasan. Nah, usahakan pengelola ini punya koneksi dengan ini, asosiasi dosen bahasa Arab. Nah, karena pasti itu akan membutuhkan, karena jurnal bahasa Arab, sependek yang saya tahu, atau jurnal yang berbahasa Arab, sependek yang saya tahu tidak banyak dibanding misalnya jurnal studi Islam atau dibanding dengan jurnal pendidikan Islam. Sehingga harus mencari penulis yang betul-betul khusus, khusus yang bisa menulis dengan bahasa Arab dan biasa menulis artikel dalam bahasa Arab. Nah, ini perlu ditekankan aspek itu. Kemudian, Pak, boleh bertanya sebentar, Pak? Silakan. Terkait dengan penulis, misalkan ini dia tidak punya ini, Pak, tidak punya home base. Nah, kebetulan baru alumni gitu, Pak. Itu afiliasinya itu ditulis yang alumni itu atau gimana, Pak? Wah, ini menarik, ini baru saya tahu ini apa kira-kira ya. Soalnya ada yang seperti itu, Pak. Kalau dilihat dari alumni, dia mungkin penulisnya dari UIN Surabaya. Cuman kalau dilihat dari dia hikmahnya, dia tuh di Sumeneb. Dilihat dari makanya bingung, Pak. Gimana ini, Pak? Biasanya di beberapa penerbit internasional itu kadang hanya disebut dengan reader ya, pembaca gitu, atau freelance author begitu. Cuma kriteria kita di Arjuna itu kan meminta itu ya, mensyaratkan adanya afiliasi, karena asumsinya itu penulis itu ya dia peneliti atau dosen itu kan yang bekerja pada suatu lembaga, sehingga harus muncul di situ. Nah, ketika alumni mungkin pilihannya alumni ya, gimana Mas Fato nih, ada pandangan tentang ini kalau masih alumni dan belum kemana-mana gitu, belum kemana-mana dan tidak di mana-mana, itu gimana afiliasinya? Ya, sebenarnya afiliasi itu boleh lebih dari satu, Pak ya. Jadi misalnya ngajar di 3 kampus itu boleh ketiga-tiganya itu dicantumkan boleh. Dan kalau mahasiswa itu biasanya dia afiliasinya ke ini di mana dia kuliah, seperti itu. Kalau ini alumni dan belum ngajar, belum sudah selesai, ini agak susah ini. Ya bisa di ini alumninya bisa, gitu ya. Atau mungkin dia aktif di rumah di organisasi apa gitu, bisa boleh. Apa boleh tanya, Pak? Seandainya dibunyikan ketiga afiliasi tadi, memberi syafaat enggak untuk ragam lokasi autornya?
Iya, saya kira memberi itu kalau memang dia berasal dari misalnya provinsi yang berbeda, berasal dari lembaga yang bukan dari lembaga kampus itu, kan otomatis dia menambah poin itu. Misal nama penulisnya satu, dia mengajar di Jogja, dia bunyikan semuanya, itu berpengaruh nggak? Iya, berarti dia ada aspek wawasan juga, dia dari luar. Ini kan jurnal di mana tadi? Iya. Di mana tadi itu? Di Bawean ya? Iya. Nah, berarti dia ada dari luar wilayah itu, dari provinsi lain malahan, bisa nasional itu nanti. Terima kasih, Pak. Ya, boleh dimasukkan. Baik, kemudian Mutawasid dari Tasikmalaya ya. Ini penulisnya saya cek di nomor terakhir itu dari Tangerang, dari Garut, dari Banjar dan juga dari Tasikmalaya. Ini masih kawasan sama dengan yang Purwakarta tadi ya, Axis Bank itu. Jadi usahakan bisa eksplorasi lebih jauh ke wilayah-wilayah, misalnya penulis dari Jakarta atau dari kampus lain yang atau di kampus lain yang mengelola jurnal yang sama dengan Mutawasid. Ini jurnal apa, Pak? Ada nggak pengelolanya? Halo? Ya, Ibu. Ibu Sari ada nggak, Ibu Sari? Tadi ada trouble. Oh, belum ada ya? Iya. Ini jurnal hukum Islam, Pak. Oh, jurnal hukum Islam. Nah, itu bisa nanti qualified paper-nya dikirim ke misalnya Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam misalnya, itu bisa itu. Nah, sehingga bisa. Ya. Makasih, Pak, sarannya. Ya, readership-nya bisa menambah luas atau authorship-nya juga jadi tambah luas. Kemudian berikutnya jurnal Al-Falah Banjarbaru, ini Kalimantan Selatan. Para penulis mayoritas masih dari Banjarbaru, Banjarmasin dan Amuntai. Itu artinya satu wilayah kawasan. Satu kawasan. Oke. Kemudian Al-Falah topiknya apa ya? Saya tidak lengkap di sini menulisnya, mohon maaf. Ini jurnal apa nggih? Ada pengelolanya Al-Falah? Ada, Pak. Keislaman dan kemasyarakatan, Pak. Keislaman dan kemasyarakatan, studi Islam lah ya, studi Ya, Islam. betul, Pak. Nah, itu potensi kontribusi penulisnya bisa sangat luas dan bisa dari berbagai macam kampus dan afiliasi yang berbeda. Potensi kesananya sangat besar. Baik, kemudian Al-Masdar Padang. Nah, ini lumayan ini ya, ini penulis. Ada pengelola jurnal Masdar? Hadir, Pak. Nah, itu ada Bu Martin. Bu Martin masih ada di sini enggak? Bu Martin mungkin enggak tahu saya, Pak, di bawah. Pak. Ya. Edisi sebelumnya ada yang dari Malaysia juga itu, Pak. Wah, bagus itu. Itu bisa kawasan bisa regional itu. Cuman memang satu artikel ada 3 autor kami minta kan. Salah satunya dari Malaysia gitu. Ya. Ya, itu termasuk juga karena toh dia dari afiliasi yang berbeda. Untuk nomor yang kapan? Saya nggak lihat yang nomor pertama 2020 nih, Pak. Atas nama Zakiyah kalau nggak salah, Zakiyah. Ini terbit berapa kali? 1 tahun? 2 kali, Pak. Yang edisi terakhir itu kan publishnya cepat, biar bisa ikut 4 edisi. Edisi Desember. Ada dari Malaysia ya. Mungkin saya kurang ngecek ya. Terutama yang penulis ada co-author itu ya, beberapa penulisnya ya. Iya. Saya tambahin di sini deh. Ini ada dari Malaysia. Nah, sudah lumayan lah. Kalau itu bisa dipertahankan dalam sekian terbitan dan pas ada penilaian, saya kira poin di sini jadi agak besar nanti, Pak. Oke, baik. Kemudian Pak, mau tanya, Pak. Ya. Ini Pak, yang menjadi acuan ini masuk kawasan regional internasional ini penulis pertama atau yang misalkan penulis pertamanya lokal, Pak, tapi dia kerjasama dengan nasional atau internasional, itu yang jadi acuan penulis pertama atau kedua, tiga? Tidak ada acuan seperti itu. Jadi yang penting ada afiliasi penulis dari berbagai negara, benua, berarti internasional.
Apa dia penulis pertama, kedua, atau ketiga? Siap. Makasih Pak, makasih Pak. Jadi misalnya satu tulisan ditulis 3 orang. Satunya dari Indonesia, satunya dari Amerika, satunya dari Australia, itu ya sudah lumayan tinggi itu. Kan di beberapa tempat. Ya. Jadi memang keuntungan menulis dengan kerjasama itu ya nanti ada beberapa poin yang otomatis akan terangkat ketika penulisnya itu atau penelitinya dari berbagai afiliasi yang berbeda, baik dari segi aspek kawasan ataupun dari segi aspek regional ataupun dari aspek negara. Ya, tidak masalah itu. Pak Nasir, ada rasionalisasinya juga nggak Pak? Misalkan artikelnya bahasa Indonesia, ya masa orang Amerika yang masuk misalkan, cuman salah satu autornya orang Indonesia, boleh nggak gitu? Kalau begitu ya, jadi artikelnya bahasa Indonesia, tapi penulisnya salah satunya orang Amerika begitu. Iya, boleh nggak? Mungkin bisa aja bahasa Melayu. Diterima. Mungkin bisa diterima kalau misalnya penulis dari Amerika itu betul-betul ahli Amerika dan ya mungkin bukunya pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau dia menulis artikel bahasa Indonesia begitu. Oh gitu, iya Pak. Makasih ya Pak. Ya, tapi setahu saya kok tidak sampai sejauh itu ya, karena di sini hanya kalau dari penulis ya aspek asal penyumbang tulisan. Gitu. Baik, kemudian Al-Hikam ini yang tadi itu ya, yang situsnya tidak bisa dibuka. Nah, tolong segera diperbaiki ya untuk Al-Hikam. Ada enggak pengelolanya? Yang migrasi itu ya? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke Jurnal Pemberdayaan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Tadi ada dari penulisnya, saya lihat ada dari Riau dan Sumatera Utara. Nah, itu masih ya agak regional ya, nasional, tapi masih dalam kawasan Sumatera, tapi sudah beda provinsi. Nah, kalau bisa nanti ada yang dari Jawa atau dari Kalimantan sehingga nuansa nasionalnya lebih kuat ya, lebih tajam. Kemudian konsilium dari UINSU itu ada dari Sumatera Utara penulisnya, kemudian dari Kerinci, kemudian dari Lampung dan Palembang. Nah, baik, ini sudah lumayan beberapa lokasi juga. Nah, ini baru dari segi penulis saja ya, bisa saja itu terkait dengan topik kajiannya. Misalnya orang Indonesia kemudian menulis artikelnya tentang Mesir misalnya, itu kan berarti ada wawasan terkait dengan permasalahan yang dikaji. Itu juga jadi pertimbangan. Cuma saya tadi tidak terlalu complicated ya mengikuti borang ini karena mungkin terlalu banyak, hanya sekedar contoh aja. Paling tidak dari segi penulis kalau bisa sangat beragam. Syukur-syukur topiknya yang dipilih juga beragam. Tidak harus orang Indonesia menulis Indonesia misalnya, atau tidak harus orang Amerika menulis tentang Amerika, tapi dia bisa menulis topik di luar negaranya, sehingga akan memperluas cakupan wawasan itu sendiri. Baik, saya kira ini dari segi wawasan. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang kelewat yang belum saya kasih komentar? Izin Pak, bertanya Pak. Oh ya, ya. Iya, siapa ini? Bu Windy Pak, dari Generasi Emas. Oh ya, Bu Windy. Yang dari Generasi Emas itu Bapak tulis Pekanbaru Riau, itu Bapak ngambil rata-rata atau? Iya, karena saya begini, jadi saya lihat misalnya di situ ada 4 atau 5 artikel ya. Nanti kalau ada misalnya saya tulis Generasi Emas Riau, berarti banyak sekali penulis dari Riau. Kemudian ya, saya tidak hitung sih, tidak hitung. Kemudian kalau ada beda satu kota lagi, saya akan masukkan satu kota lagi. Oh, dimasukkan karena sudah ada dari Palembang ada, dari Jawa Barat ada itu Pak, dari Sumatera Barat. Terakhir. Yang 2.1 itu Padang malah lebih banyak Pak. Nah, itu yang edisi saya ngeceknya. Ini edisi, kalau edisi 1 pertama kali terbit memang kami aja dosen dalam semua untuk edisi 1.1. Gitu ya. Yang 1.1 kan itu baru pertama kali terbit Pak. Jadi untuk menerbitkan itu kan, jadi dosen dalam semua dulu. Nah yang terbitan kedua 1.2 malah kebanyakan dari Padang. Kemudian
ada dari ya Riau ada, kemudian selanjutnya yang kemarin itu dari Palembang ada, Sumatera Barat ada juga tuh Pak. Jurnal Generasi Jawa Emas ya. Coba saya cek ya. Mungkin saya Jawa bukanya Barat, bukan di nomor terakhir ya. Generasi Emas. Tidak tampak ya ini ya? Ya, ya. Oh, belum nampak kalau sama Bapak. Saya lagi buka sendiri. Bentar, ini masih kita... Saya juga lagi buka. Mungkin agak lama ini. Nah ini ya. Sudah tampak Ibu di layar Ibu? Saya buka sendiri. Dari Bapak belum nampak. Jadi saya belum nampak? Ya, iya Pak. Baik. Sudah nampak belum? Iya, ya Pak. Udah Pak. Oke ya, coba kita cek. Ini yang pertama yang 3.1. ini. Yang ini terakhir yang Pak. Pertama langsung ini yang saya buka. Ini volume 1 nomor 1 ya. Ya, kalau volume 1 nomor 1 memang dalam semua Pak. Iya. Baik, karena ini ketika kita buka langsung ini tampilannya, bukan tampilan yang... itu belum bisa saya. Gimana merubahnya? Ini berarti harus masuk di arsip ya. Oh, current ini, sorry current ini. Oh iya, mohon maaf karena saya tampil itu saya tidak mengecek detail nomornya tapi langsung situ. Berarti yang 31 ini ya? Yang 3.1 itu dari Palembang, 1 dari Padang. Ya. Coba kita cek ini. Dari Jawa Barat. Jadi dari berapa provinsi Ibu? Sudah Palembang, Sumatera Barat, Jawa Barat itu sudah ada. Medan juga sudah ada. Sudah nasional itu, sudah nasional. Ini ya, Vivit Dewi Tresna Santana ini ya, kemudian Ifat Fatimah Zahra itu ya. Itu Jawa Barat itu ya Pak. Oh ya, oke. Jadi maksudnya ini kan yang nomor terakhir ya? Ya, yang terakhir. Oke, baik. Oke, mohon maaf. Jadi tadi saya waktu buka link pertama berdasarkan di Excel itu tidak merujuk ke sini ya. Jadi saya asumsinya itu nomor lagi terakhir. Proses review untuk yang terbit bulan Oktober ini sudah ada dari Kalimantan, lagi proses review Pak. Dari Makassar bagus. juga. Berarti itu sudah bagus itu. Catatan saya nanti berarti diabaikan karena itu nomor 1 ya, volume 1. Iya, kalau buka satu-satu kan pemancing itu Pak, biar cepat keluar dari LIPI itu. Ya, ada yang lain? Terima kasih. Berarti sudah. Ya, Pak, makasih Pak. Pak, izin tanya Pak. Oke, dari Pak Rahmat ya. Iya Pak, ini untuk artikel kami yang akan terbit ada masuk tulisan tapi bukan dari dosen Pak, dari guru Pak. Mungkin mau kenaikan pangkat gitu kan Pak. Jadi berpengaruh Pak antara tulisan dari guru atau dosen itu berpengaruh Pak? Tidak. Yang penting substansinya, kemudian strukturnya, gaya selingkungnya sesuai jurnal, kemudian ada novelty-nya, kemudian aspek-aspek yang ada dalam kurang itu ada dalam paper itu bisa bagus. Oh, jadi tidak ada masalah ya Pak? Masalah. Karena tidak mesti tulisan dosen lebih baik dari guru juga. Cuma, jadi nanti waktu menuliskan afiliasinya dibuat guru gitu Pak? Guru aja, enggak apa-apa. Guru di madrasah aliyah, guru di SMA apa, enggak apa-apa. Oh begitu Pak. Jadi. Yang penting substansinya bagus ya nilainya juga akan bagus di situ. Pak, menanggapi Bapak yang tadi. Ya, yang mana? Bapak yang barusan bertanya tentang guru tadi. Kami dari generasi emas malah seperti itu strateginya. Mengundang guru untuk menulis. Karena kan mereka selain kebutuhan pangkat, kita memancing kreativitas dari guru itu. Jadi kami mengundang guru-guru TK untuk mengisi jurnal. Itu menanggapi Bapak yang tadi. Afiliasinya langsung tadi disebutkan dia statusnya sebagai guru atau kepala sekolah. Kalau kami seperti itu, Pak. Bisa saja. Memang ya idealnya penulis itu kan peneliti. Nah, dosen itu kan orang yang mengajar dan yang meneliti.
Tapi Iya. kalau guru kan memang tidak ada diktum Tidak. untuk meneliti kan? Kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Tetapi bukan berarti tidak bisa menulis gitu loh. Kalau dia guru kemudian menulisnya bagus kan tidak apa-apa. Hanya saja mungkin dengan ukuran standar akan banyak mengalami kesulitan dibanding misalnya dosen atau peneliti. Karena kalau dosen kan jelas mau kenaikan pangkat atau tidak, ya dia harus meneliti, harus menulis publikasi. Kalau enggak nanti cerdosnya enggak cair dan macam-macam lah kira-kira begitu. Sehingga komposisi dosen itu tridharma perguruan tinggi, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Kalau guru kan tidak ada itu. Tidak ada itu. Tetapi bukan berarti tidak boleh menulis. Nah, itu yang harus diperhatikan. Baik, ada lagi yang lain? Pak, satu lagi, Pak. Iya. Yang dikatakan nasional, Pak, penulis yang dalam skop skala nasional tadi, kalau hanya katakanlah hanya 2 pulau begitu Pak, misalnya di Sumatera dan di Jawa, apakah itu disebut udah nasional gitu Pak? Ya, saya kira sudah masuk di situ. Oh begitu ya Pak. Ini tidak ada persentase ya, harus berapa orang dari luar lembaga gitu ya, misalnya harus misalnya 50% dari luar lembaga, enggak ada kok. Yang penting dia dari afiliasi yang berbeda, dari provinsi yang berbeda dalam satu negara itu sudah masuk nasional itu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi saya kira dalam beberapa hal aturan ini juga tidak bermaksud terlalu spesifik ya, mempersulit prosentasenya harus sekian dan sebagainya, tapi paling tidak ya mengurangi penulis-penulis yang kebanyakan dari lembaga yang menerbitkan diri. Saya kira intinya ada. Ya, Pak. Makasih banyak Pak Nasir. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi? Kalau tidak, kita lanjutkan ke novelty, ya. Lanjut, Pak. Oke, baik. Saya akan sudah tampak Bapak Ibu? Sudah muncul ya? Sudah Pak, sudah muncul Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, baik, kita lanjutkan yang ke apa tadi itu? Kepioniran ya atau orisinalitas. Ini cakupan kemarin sudah, distingsi kawasan. Nah, saya tidak banyak keterangan di sini ya, saya hanya mengcopy dari pedoman itu ya. Jadi satu poin penting lain yang nilainya cukup tinggi dalam penilaian substansi artikel atau substansi jurnal itu adalah terkait dengan kepioniran. Pionir ya, pionir itu yang memulai, yang pionir ya, pionir itu orang yang terdepan lah kira-kira begitu. Dan juga orisinalitasnya. Jadi artikel dengan orisinalitas kebaruan dan memiliki kontribusi ilmiah yang sangat tinggi itu nilainya 6. Kemudian orisinil, kebaruan, kontribusi ilmiah cukup tinggi 4. Kemudian orisinil, kebaruan, dan kontribusi ilmiah cukup 2. Tidak orisinil, tidak ada novelty, tidak ada atau sangat rendah kontribusinya nilainya 0,5. Nah ini kan sebenarnya agak abstrak ya, karena ukuran tinggi, kemudian cukup, kemudian cukup tinggi, kemudian cukup dan rendah ini kan agak-agak abstrak dibanding dengan yang lain yang misalnya citasinya 10, nilainya sekian kan lebih mudah. Oleh karena itu ini kadang agak sulit ketika kita menilai, artinya harus betul-betul membaca total tulisan itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan kemutakhiran dalam pedoman itu adalah disebut dengan state of the art, kemutakhiran, baik dari segi literatur reviewnya atau studi pendahuluannya, ataupun juga dari segi orisinalitas sudut pandang dan teori yang dipakai, itu menjadi 2 kata kunci untuk melihat aspek novelty artikel. Ya, aspek yang masih belum dikaji atau kelanjutan dari kajian peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi salah satu cara yang mudah untuk melihat apakah ini ada kebaruan apa tidak,
itu dari studi pendahuluan, telaah pustaka, literatur review atas tulisan atau atas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian penulis. Nah, ini sama, ini kasusnya kalau sudah terjadi ya tidak bisa dirubah. Jadi tidak bisa dirubah seketika, tapi harus diprioritaskan untuk terbitan berikutnya. Ini ada, ya, jadi ini ada kebaruan bisa dilihat dari sini ya, originalitas dan kebaruannya bisa dilihat dari 3 aspek ini. Literatur review, kemudian keberanjakan, ketuntasan, apakah dia hanya mengulang-ulang atau dia melanjutkan, sudah beranjak dari studi-studi sebelumnya atau belum, dan kemudian ada enggak pendekatan atau sudut pandang baru di dalam melihat suatu persoalan. Nah, 3 hal ini biasanya bisa dilihat posisinya kalau artikelnya itu non-imrat, itu ada di bagian pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu menjelaskan tentang latar belakang mengapa meneliti, kemudian rumusan masalah atau fokusnya, penegasan fokus penelitian, kemudian kajian terdahulu, manfaat, tujuan kajian terdahulu, kemudian metode, teori, dan kemudian langsung pada isi analisis data dan analisis. Tapi kalau di artikel di jurnal dengan gaya selingkung yang model imrat, maka biasanya ini ada bagian terpisah. Teori atau kemudian literatur review itu muncul dengan pada subbab yang terpisah, sehingga lebih mudah diidentifikasi. Nah, lebih mudah diidentifikasi. Nah, untuk bisa mengetahui aspek kebaruan dalam tulisan itu, penting ya, bahwa peran editor in chief dan reviewer itu sangat mutlak, karena dia harus memahami substansi tulisan, dan harus paham peta penelitian yang ada kaitannya dengan topik yang ditulis oleh penulis itu. Atau bahkan dia juga ngerti ada penelitian lain yang sedang membahas itu, sehingga nanti dia bisa merekomendasikan, coba tolong, ini memasukkan hasil kajian yang paling akhir tentang topik ini. Nah, seperti itu. Nah, ketika misalnya ya tidak ada reviewer yang mengerti topik itu misalnya ya karena topiknya agak langka, maka salah satu cara ya penulis itu harus menunjukkan dengan sangat clear ya, dengan sangat terang literatur review dalam artikelnya itu. Nanti kita coba cek ya di beberapa artikel yang di Bapak Ibu yang di jurnal Bapak Ibu kelola, ada enggak statement kebaruan baik secara eksplisit atau implisit, apa yang ditulis atau apa yang sedang dikaji dan ditulis itu betul-betul sesuatu yang baru atau keberlanjutan dari yang sudah ada. Kalau tidak ada poin-poin itu, literatur review-nya tidak ada, kemudian keunikan dari sudut pandang ataupun teori, maka ya kontribusinya ya bisa dianggap tidak terlalu bagus karena mungkin ya ini hanya mengulang-ulang saja, misalnya seperti itu. Nah ini ya, jadi kebaruan itu bisa dilacak misalnya dengan penulis menjelaskan ya persinggungan atau persamaan dan perbedaan dengan kajian yang sejenis atau setopik. Misalnya kajian tentang pemikiran Pak Quraish Shihab. Nah, itu harus dipetakan siapa saja yang sudah mengkaji Pak Quraish Shihab ini. Si A misalnya mengkaji dari segi pemikiran apa, si B dari segi mungkin metodologi tafsirnya, si C mengkaji dari aspek yang lain lagi, sosiologi pengetahuan dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada orang yang keempat D menulis, maka dia harus mengevaluasi secara singkat penelitian-penelitian sebelumnya itu, sehingga menunjukkan bahwa apa yang dia tulis itu betul-betul keberlanjutan atau belum dikaji oleh peneliti sebelumnya. Kemudian juga kebaruan itu penting untuk menunjukkan seberapa aware, seberapa seberapa sadar peneliti tentang objek kajian yang sedang dia teliti. Jangan sampai misalnya ya menulis tentang otoritas dalam hukum Islam kontemporer, tapi tidak merujuk pada tulisan atau tidak menyebut kajian yang dilakukan oleh Khalid Abu Al-Fadl misalnya. Nah, begitu ya. Atau ketika menulis tentang epistemologi Arab, tidak
rujuk atau tidak menyinggung buku yang ditulis oleh Abid Al-Jabiri dan lain sebagainya. Maka nanti reviewer yang paham akan jadi bertanya, loh ini membahas otoritas hukum Islam modern dalam fatwa tapi tidak menyertakan referensi atau tidak mereview tulisan yang kajian yang ditulis oleh Abu Fadol, tidak membaca tulisannya yang ditulis oleh Al-Jabiri ketika bicara tentang epistemologi Arab dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian kebaruan itu juga dalam rangka untuk memetakan peluang yang belum dikerjakan atau belum disinggung dalam tulisan sebelumnya dan mengisi gap tersebut dengan penelitian yang dilakukan. Atau novelty bisa juga dilakukan dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih bersifat antardisiplin ilmu ya, baik interdisipliner ataupun juga multidisipliner. Nah, ini panjang diskusi tentang dua istilah ini, tapi pada prinsipnya terkait dengan kebaruan ini, kalau tulisan itu memperkenalkan pendekatan kajian yang baru, nah mungkin akan ada aspek kebaruan, meskipun topik yang sudah banyak dikaji orang. Misalnya begini, misalnya ya. Kajian tentang perceraian misalnya, kebetulan saya hukum Islam, ini kan sudah banyak dari segi kasusnya di pengadilan, perceraian di luar pengadilan, ataupun juga penyelesaian konflik, non-litigasi perceraian dan sebagainya. Tapi sejauh yang saya baca, belum banyak kajian perceraian yang menggunakan pendekatan kuantitatif misalnya. Jadi mencoba mengukur ada enggak hubungan perkawinan usia muda dengan perceraian. Nah, itu saya belum bisa melihat. Kalau kajian itu dilakukan, ya mungkin dia pendekatannya akan memix antara kualitatif sama kualitatif. Nah, hal semacam ini yang saya kira akan menjadi poin penting kontribusi dari sebuah tulisan. Nah, itu poin yang terkait dengan novelty dan originalitas sebuah tulisan. Saya kira sudah jelas ya, atau ada yang perlu ditanyakan? Coba kita cek di tulisan-tulisan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya harus stop screen dulu. Izin bertanya Pak Abdul Nasir? Ya, silakan. Berarti setiap peneliti itu harus ada statement bahwa apa yang dilakukan itu belum ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya ya Pak? Perlu ada statement seperti itu untuk menegaskan state of the art-nya? Statement dan bukti. Nah, kalau statement tapi tidak bisa membuktikan, buktinya apa? Ini beberapa kajian yang sudah saya sebut di sini belum ada yang menyinggung itu. Nah, seperti itu, Pak. Siap, siap. Makasih Pak Abdul Nasir. Ya, kalau tidak ada statement itu, kemungkinan akan redundant, mengulang-ulang. Yang sudah dikaji orang, sudah dikaji lagi. Berarti dia tidak baca penelitian sebelumnya. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Ada beberapa yang memasukkan dalam literatur review ya atau studi pustaka itu buku Pak. Padahal kita sudah berusaha untuk mensyaratkan agar jurnal ya, agar artinya penelitian. Sehingga jelas sisi kesamaan dan perbedaan. Ketika buku kan agak kesulitan karena kan tidak ada hasilnya, metodologinya itu dalam penilaian akreditasi atau asesor bagaimana Pak? Yang paling baik memang jurnal, artikel ya, karena artikel itu pasti hasil penelitian, hasil riset, dan dia mutakhir dalam pengertian kalau misalnya 1 tahun ada 2 kali terbit kan berarti 2 tahun ada 2 tulisan. Tapi kalau buku selain lama nanti jangan-jangan bukunya juga bukan buku referensi tapi buku ajar misalnya, itu kurang pas juga. Jadi sebaiknya memang artikel. Artinya tidak terlarang ya Pak, hanya dianjurkan untuk artikel. Ya, cuma nanti khawatirnya yang direview buku tapi melupakan ada tulisan lain oleh jurnal, artikel jurnal yang lebih relevan misalnya. Nah itu kan juga poinnya kan menjadi hilang di situ. Karena intinya itu adalah mereview kajian sebelumnya yang relevan, baik dalam artikel atau buku. Tapi kalau buku kan biasanya agak lama kan terbitnya itu, sementara artikel lebih aktual, lebih up to date begitu. Jadi tidak dilarang Pak. Tidak dilarang, tapi menggunakan buku lebih baik. Ini Terima kasih Pak Abdul Nasir. Ya, saya sedikit contoh aja ya, mohon maaf, saya pakai contoh dari tulisan saya, bukan apa-apa ya, karena ini kebetulan ada tulisan di Al-Jami'ah. Nah, ini tulisan saya. Ini dulu ketika
Padahal saya ini tentang selamatan, Bapak Ibu sekalian. Sudah muncul di situ ya? Sudah muncul? Sudah. Ya, ini. Saya menulis tentang tradisi selamatan. Selamatan, tahlilan, macam-macam itu ya. Itu kan sebuah topik yang lama ya, topik klasik. Dan penelitian tentang itu sudah sangat banyak. Ketika saya menulis ini, saya sudah memasukkan sekian artikel tentang itu. Tapi begitu saya kirim ke jurnal, komentarnya hanya satu, tolong dilihat tulisan-tulisan baru tentang selamatan ini. Akhirnya mau tidak mau saya harus merevisi ulang dan kemudian memasukkan penelitian-penelitian lain. Sehingga di pendahuluan ini, dari mulai paragraf kedua ya, sampai paragraf kesekian itu boleh dikatakan literatur review karena saking banyaknya tulisan tentang selamatan, dan saya harus meyakinkan pembaca, editor in chief dan juga reviewer bahwa apa yang saya tulis ini betul-betul pertanyaan yang saya ajukan itu betul-betul pertanyaan yang baru yang belum dikaji, belum diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi mulai footnote berapa ini? Mungkin mulai footnote pertama ya sampai footnote berapa ini? Sampai footnote yang ke-18. Nah, itu isinya rata-rata tentang selamatan dan berapa banyak artikel yang harus saya masukkan. Nah, ini kalau dalam artikel yang menggunakan sistem fleksibel non-imrat, dia masuk di pendahuluan. Sekaligus mempertegas di awal bahwa kajian saya memang ada yang baru di situ. Tapi kalau yang di imrat, boleh jadi dia masuk di dalam subbab khusus membahas tentang literatur review. Biasanya ada. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek di jurnal Bapak Ibu sekalian, apakah aspek-aspek semacam ini sudah muncul ataupun belum. Baik, kita mulai dari... Pak? Ya, silakan. Dari siapa ini? Dari Irfan, Pak. STDI Imam Syafi'i Jember, Pak. Oke, masih Pak Irfan. Ya. Iya, mohon maaf, ada aturan nggak Pak tentang minimal dan maksimal penyebutan penelitian terdahulu itu? Karena yang kita yakini Pak di sini minimal 5 dan maksimal 7 karena rata-rata jurnal kita itu artikelnya sekitar 15 sampai 25 halaman A4. Ya itu hanya ijtihad kita Pak. Mungkin ada arahan dari jenengan Pak Abdul Nasir? Nggak ada Pak. Standarnya mungkin Pak? Apa? Standar artinya idealnya begitu? Nggak ada juga. Yang begini aja, standar normalnya itu ya kan kayak saya sebutkan ya, selamatan itu kan sangat banyak. Mungkin tidak semua saya masukkan, tetapi yang paling mencolok dari satu penelitian itu apa yang membedakan dengan yang lain, itu yang saya pilih. Ya, kemudian kita pilih kajian dengan pendekatan yang lain tentang selamatan, sehingga mewakili berbagai macam bentuk kajian atau mewakili berbagai macam lokasi geografi penelitian atau mewakili dari aspek jenis selamatanya. Tidak ada ketentuan harus berapa, tetapi misalnya kalau bisa lebih komprehensif juga akan lebih baik. Hanya saja memang kalau di jurnal itu saya lihat tipenya memang beda-beda. Seperti di tulisan saya di jurnal Islam and the Muslim-Christian Relation, saya yang menyebutkan satu paragraf saja Pak di situ. Tapi itu saya list sekian tulisan. Jadi misalnya selama ini sudah ada banyak kajian tentang pernikahan beda agama. Saya kasih footnote 1, 2, 3, 4, 5, 6, orang 7, begitu. Namun dari sekian ini belum ada yang mengkaji perkawinan beda agama sebagai faktor yang mendorong hubungan antar agama. Nah, itu belum ada. Penegasannya seperti itu sudah cukup. Nah, saya kira tidak harus satu artikel dibedah begitu ya, tapi hanya menyebutkan saja bahwa memang sudah ada yang mengkaji, tapi pertanyaan yang kita ajukan itu berbeda dengan yang sebelumnya dikaji itu. Jadi boleh kalau Paknya memasukkan 5 atau 4 atau 7, ya sudah cukup lah, sudah mengindikasikan oh berarti ini tidak mengulang-ulang. Artinya penulisnya sudah aware dengan topik yang dia tulis. Baik, mungkin satu lagi Pak kalau boleh. Ya, silakan. Iya, kita biasanya Pak mengangkat sisi perbedaan itu dari rumusan masalah Pak. Jadi itu sih yang ditekankan. Apakah sudah benar Pak? Artinya kita ingin buktikan bahwa kita punya rumusan masalah yang berbeda dari yang dikaji oleh peneliti sebelumnya begitu. Ya, itu bisa salah satu indikasi kebaruan di situ. Siap, terima kasih. Ya.
Nah, di samping tadi itu soal teori, kemudian mendekati masalah itu, kemudian metodologinya, menggunakan campuran itu juga kebaruan di situ. Siap, terima kasih Pak Abdul Nasir. Oke, sebelum kita cek, tidak ada ya? Saya mau tanya sekarang, Al-Ulum sudah ada belum? Pengelolanya? Halo? Oke, kalau tidak ada, Al-Misbah. Al-Misbah? Tidak ada juga. Pakainya tidak ada ini. Al-Mutorohah. Ada? Atau ada tapi diam? Tidak ada Al-Mutorohah. Oke, kok tidak ada ini. Kemudian Axis Bank ada? Tadi ada ya? Oke. Kita bisa cek beberapa contoh, Pak? Bisa? Boleh, siap. Ya, enggak apa-apa. Saya kalau pelatihan itu paling seneng jurnal saya dibedah, diobok-obok sampai jelek, sehingga kita tahu tinggal memperbaiki aja lebih mudah daripada tidak dapat komen. Oke ya, Axis Bank kita buka ini. Belum muncul di layar ya. Saya buka dulu, saya share screen. Oke, Axis Bank ya. Siap, sudah muncul. Sudah muncul. Baik, kita buka di sini. Satu aja dulu. Volume 4 nomor 1 Juni 2020. Pengelolaan wakaf produktif di tanah sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Jati Baru, Kecamatan Jati Kerawang. Nah, ini penulisnya banyak dan dari beberapa beberapa wilayah yang berbeda. Ini bukan lagi lokal ya, tapi sudah lumayan, sudah kawasan. Oke, kita lihat saja langsung di aspek kebaruan. Ada klaim enggak dari penulis dengan cara gitu. Ini menggunakan imrat atau non imrat, Pak? Imrat, Pak. Oh, imrat. Lebih mudah ini kalau imrat ini. Sesuai, coba. Ada khusus enggak metode penelitian? Ada. Kemudian hasil pembahasan. Oh, tidak menyebutkan studi terdahulu. Ada enggak di sini studi terdahulu? Biasanya masuk di di bab 1 kalau nggak salah, ataupun di pendahuluan, Pak. Di pendahuluan ya. Oke. Oh. Ya, ini saya lagi buka pendahuluan ya. Ini lebih pada definisi, pendahuluan, definisi, kemudian penulis alasan memilih. Oke, ini background, kemudian pemilih beranjak di unit tersebut, penulis sepertinya kok belum begitu jelas, Pak ya. Ini masih pada soal pemilihan lokasi, kemudian pengertian tentang wakaf dan landasan hukum itu sendiri. Tapi review atas kajian wakaf, ya, tanah wakaf produktif, belum muncul. Padahal wakaf produktif ini saya kira topik yang bukan yang bukan yang sulit ya, tapi sudah sangat banyak, termasuk wakaf uang, kemudian wakaf apalagi itu sudah sangat banyak. Artinya ini topik yang sangat umum, sering kita temukan. Nah, nanti bisa dicek juga di referensinya, ada enggak di sini yang membahas tentang itu. Nah, ini referensinya terlalu umum dan tidak. Ini nanti kita bahas di kepustakaan ya, primer dan mutakhir. Tapi saya ngeceknya juga dari kepustakaan ini. Kok tidak ada kajian artikel sebelumnya tentang wakaf produktif. Nah, ini juga kita menjadi tidak ngerti ya di mana aspek kebaruannya di sini. Apakah hanya sekedar baru karena mengkaji di yayasan ini atau ada isu baru yang dikaji. Nah, kalau hanya baru karena di yayasan ya tentu ada kebaruannya, tapi mungkin karena tidak menunjukkan posisi tulisan ini di tengah wacana tentang wakaf produktif, ya mungkin hasil kajiannya tidak berbeda dengan kajian wakaf produktif di yayasan pesantren yang lain. Nah, itu akan ada asumsi semacam itu dari
asesor. Tetapi kalau bisa menunjukkan perbedaannya secara substansial dengan kajian wakaf produktif di tempat lain di luar pesantren ini, maka itu kontribusinya lebih tinggi. Kalau tidak ada itu, ya asumsi kita, misalnya saya sendiri ya sebagai peneliti, maka saya akan menganggap ini mungkin baru terkait dengan lokasi penelitian, tapi isunya tidak baru. Nah, seperti itu, Pak. Siap-siap. Oke, baik. Kita seperti itu satu contoh aja deh. Nanti yang lain saya kira Bapaknya nanti bisa memperkirakan. Nah, kalau misalnya menerima tulisan seperti ini, lalu bagaimana langkah kita? Ya, sebaiknya editor in chief ataupun reviewer memberikan masukan. Ini perlu memasukkan kajian tentang penelitian mutakhir tentang wakaf produktif. Nah, seperti itu. Sehingga nanti peneliti bisa memperbaiki dan memasukkan aspek tadi itu, literatur review, ataupun juga klaim bahwa ini adalah baru dalam kajian wakaf produktif terkait dengan isu yang diangkat. Nah, jadi seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan, peran editor in chief sama juga reviewer sangat penting meningkatkan kualitas itu, termasuk mempertegas temuan ataupun juga novelty dalam tulisan ini. Kalau seperti ini ya ada sih satu yang baru ya. Tapi seberapa jauh kebaruan itu, apakah hanya pada aspek tempat atau aspek yang lain, kita tidak bisa menilai secara lebih pasti. Sehingga mungkin kontribusinya ya bisa dianggap cukup, atau kalau kontribusinya tidak ada kontribusi sih sepertinya tidak ya, tapi mungkin dia nilainya tidak lebih dari 2 misalnya, seperti itu. Begitu nggak Pak? Siap. Oke, baik. Kemudian perlu contoh yang lain lagi dari jurnal yang lain? Halo. Dari Hikmah ada enggak Hikmah? Mas Dar boleh Pak, Mas Dar. Oh, Mas Dar. Nah, gini semangat ini pengelolanya. Dengan Taris, boleh Pak. Oke. Mas Dar, mana tadi Mas Dar itu? Oh, ini ya. Ya. Sudah muncul atau belum, Pak? Sudah muncul. Sudah. Oke, kita cek di terbitan terakhir ya. Karen. Di Karen ya. Oke. Diklik Karennya. Ya, oke. Nah, ini kontekstualisasi konsep jihad dalam Al-Quran sebagai upaya preventif COVID-19. Wow, ini jihad melawan COVID ini. Ya. Oke, coba saya lihat dulu evolusi madrasah tafsir Al-Quran di Mesir. Nah, ini berarti aspek wawasan dari segi kajiannya bagus ini. Berarti tidak hanya di Indonesia, tapi ada di Mesirnya juga. Yang mana, Pak? Yang artikel kedua, ketiga, atau mana saja? Boleh yang mana saja, Pak. Yang kedua boleh. Pertama boleh. Coba ya. Konstruksi hermeneutika tafsir sufi ini dah kita coba cek. Ya. Agak lama ini. Oh ya ada. Nah ini ya. Muncul. Baik. Kita lihat. Nah ini sudah dari luar wilayah ini ya. Ini nasional berarti. Ini agak baik. Abstrak, kemudian konstruksi hermeneutika tafsir sufi. Nanti kita ada bahasan tentang tentang abstrak, tentang judul, kata kunci. Kita sekarang fokus ke kebaruan itu. Coba ini menggunakan gaya selingkungnya apa Pak? Imrat atau non imrat? Imrat Pak. Cuman literatur review di pendahuluan biasanya kami arahkan. Oke, di pendahuluan kita cek ya. Oke, ini pendahuluannya tentang tafsir di kalangan orang sufi. Oke, kalangan pakar tasawuf, tafsir irfani, al-kashf, terbuka, ilham, iluminasi, irfan. Kemudian penggunaan epistemologi irfani, bisa dikata tafsir sufi memiliki karakteristik metode tafsir tersendiri. Kalau ini memang sedikit jurnalnya Pak, artikel yang ini.
Sebelumnya nggak ada, kami arahkan supaya ada. Nah, jika ada perbaikan berarti. Cuma memang belum tegas ya, karena menurut saya tafsir sufi itu sudah sangat banyak kajiannya. Nanti begini Pak Gus. Gimana ya bagaimana caranya kita memberikan masukan agar memasukkan tulisan-tulisan atau artikel-artikel terbaru terkait topik ini. Misalnya saya tidak begitu paham ya, kan tidak semua orang mengetahui semua ilmu. Kalau saya sebagai reviewer misalnya menerima topik seperti ini, saya melihat ini judulnya judul besar, Pak. Karena tidak ada anak judul misalnya studi pemikiran, ya siapalah yang orang Arabi misalkan. Arabi. Kalau seperti itu lebih spesifik. Tapi kalau ini judul besar, kalau judul besar itu khawatirnya yang dibicarakan nanti sangat umum, sehingga aspek kebaruan dari gagasan juga kurang. Tapi untuk memastikan bahwa topik ini sudah dikaji banyak orang atau belum, itu sebenarnya bisa kita cek melalui ada di saya itu di slide saya, cuma daripada saya buka lagi. Ini bisa saja lewat Pak, Google Scholar, Pak. Nah, Google Scholar begini kita buka, kemudian kita tulis apa tadi, tafsir sufi ya? Iya. Tafsir sufi. Tafsir sufi. Nah, ini sudah ada nih. Tafsir sufi. Tafsir sufi. Wah, banyak sekali. Direkomendasikan. Coba baca ini. Ini dimasukkan. Nah, begitu aja, Pak. Mudahnya, Pak. Jadi maksud Pak Nasir, waktu kita kembalikan, kita link jurnal ini, artikel-artikel yang lain itu? Ya, ini di copy ya. Ini di copy. Ini di copy klub. Kemudian dimasukkan di catatan. Tolong diperkuat referensinya, bacaannya dengan memasukkan kajian-kajian tentang tafsir sufi. Silakan kunjungi link ini. Nah, gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Penulis nanti akan memasukkan ini. Penulis akan memasukkan. Sehingga nanti kalau dia melihat, loh kok sudah ada sama, kok ada yang mirip sekali dengan saya, dia akan merubah. Kemudian membuat klaim, saya sudah berubah dan berbeda dengan tulisan ini. Tulisan ini, tulisan ini. Iya. Ini sekaligus strategi secara umum ya, untuk teman-teman. Jadi menerima topik yang kita sebagai editor in chief tidak begitu paham tentang topik itu, tidak begitu paham peta belantara penelitian topik itu, maka kita bisa masuk ke Google Scholar ini. Ada berapa? Iya, Pak. Kita masukkan tafsir sufi, ini ada berapa temuan ini? 17.400 dalam 0,04 detik. Nah, ya paling tidak nanti dia akan memasukkan beberapa yang sangat relevan, nah, meskipun tidak semuanya kan tidak mungkin. Yang paling tidak mana yang paling mendekati. Pilih yang baru-barunya Pak ya. Ya itu kan ada tahunnya itu 2018. Ya. 2018. Yang kedua bisa dicek melalui DOAJ Bapak Ibu sekalian. DOAJ, kemudian kita buka ya, sudah keluar ya? Ya, keluar. Nah, ini jurnal ini kita centernya kita hapus sehingga kita cari artikel. Tulis kata kuncinya tafsir sufi. Jadi astagfirullahaladzim. Ada 27 tulisan tentang tafsir sufi. Nah, tidak semuanya relevan, tapi paling tidak harus kita cek satu persatu. Analisis Israiliyat dalam tafsir Hasyiah Al-Sawi kurang pas lah. Penafsiran ayat komunikasi belum. Al-Qushairi ya, ini orang sufi, ini harus masuk begini itu. Ya, sufi. Iya. Kemudian kisah Adam dalam tafsir sufi. Nah, ini juga harus dirujuk begini. Zikir dalam tafsir Arabi. Jadi sangat apa ya, banyak tool yang bisa membantu editor in chief maupun reviewer kalau dia tidak bisa memetakan kira-kira sudah berapa banyak orang mengkaji ini. Masuk di Google Scholar atau masuk di DOAJ. Selesai urusan. Baik. Pak Nasir. Pak Nasir. Ya. Waktu kita serahkan lagi ke author itu bagaimana formatnya biasanya Pak Nasir? Misalkan dia revisi, apakah kita dua reviewer atau hasil reviewer itu aja kita kirim kedua-duanya sama mereka, sama author? Semua hasil reviewer itu dikirim kedua-duanya.
Dua-dua. Kalau ini pakai double blind reviewer ya? Iya, iya. Berarti catatan kedua reviewer itu kita kasihkan kepada penulis. Nah, misalnya catatan itu tidak ada memasukkan unsur ini, saya kira tidak ada salahnya kalau editor in chief memberikan komentar juga agar mempertimbangkan untuk memasukkan ini dalam literatur review kajian-kajian mutakhir tentang tafsir sufi. Silakan kunjungi link ini ya, link ini. Silakan kunjungi link Google Scholar. Silakan kunjungi link BioAJ. Iya, Pak. Bisa dilakukan oleh semua pengelola jurnal. Saya sendiri kadang juga begitu. Apalagi begini Pak ya. Apalagi begini. Terkait dengan Scopus ini ya, kadang ada pertimbangan berapa banyak kita merujuk artikel di jurnal yang sudah diindeks di Scopus. Nah itu. Kalau misalnya ada artikel bagus, tapi dia sama sekali tidak ada rujukan ke jurnal yang diindeks di Scopus, nanti kita mengajukan ke Scopus itu juga agak susah karena dianggap jurnal kita ini tidak merujuk pada kajian artikel yang dimuat di Scopus yang sangat terbaru misalnya. Nah, kadang ada semacam itu. Jadi ini penting ditekankan pada para penulis. Baik, ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup Pak. Di sini hujan. Oh, hujan. Oke. Keras ya. Ya. Oke. Abdul Nasir kalau diizinkan tanya sekali lagi. Oke, nggak apa-apa, silakan. Pak, ini kan biasanya di editorial team Pak ya, itu kan ada mencantumkan International Editorial Board gitu. Nah ini menurut Pak Nasir ini gimana Pak? Misalkan kita mencantumkan tapi dia tidak kerja atau hanya sebatas pasangan Pak biar terkesan ini internasional dan sebagainya, atau kemudian kita hapus kita ganti yang benar-benar kerja. Kita hapus kita ganti apa? Yang benar-benar kerja, Pak. Kadang kan di situ kan ini hanya sebatas nama saja gitu kan. Dia terkesan ini internasional gitu. Gimana, Pak? Ya yang ideal itu dicantumkan dan bekerja. Iya. Iya itu Pak memang Pak betul. Ya, soalnya itu ada poinnya loh ya, poin apa namanya keterwakilan penyunting itu ya. Kalau Scopus itu salah satu syaratnya editorial board-nya harus dari 5 benua itu harus ada itu, dari Amerika, dari Asia, dari Australia, kemudian dari Eropa begitu. Nah, kadang kita juga punya reviewer yang belum pernah bekerja sama sekali. Atau kalaupun mereka biasanya ada yang tidak aware ya dengan IT, ya sudah komentarnya singkat aja enggak apa-apa, nanti kita yang OJS kan begitu. Jadi jangan beliau itu, kalau beliau kadang mereka tidak sempat dan mungkin ada yang tidak ngerti tentang IT sehingga dia kasih komentar misalnya 1 atau 2 paragraf sudah nanti dikirim lewat email kemudian kita OJS kan seolah-olah beliau itu sendiri yang bekerja. Sejauh ini Pak, sejauh ini beliau itu tidak memberikan komentar apa, intinya namanya saja yang dipasang. Nah ini sebaiknya dia post namanya atau hanya sebatas pasang-pasangan gitu Pak? Nanti kalau dihapus ya ada poin yang hilang juga di situ itu. Gimana caranya ya? Sudah pernah dimintai untuk mereview belum? Ya ini ya karena kesibukan dan sebagainya Pak. Oh gitu ya. Gimana Mas Fatoni? Ada pandangan tentang ini? Kalau kita kadang begini ya penyelesaiannya itu ya akhirnya ya yang penting ada komentar dari dia lah meskipun sedikit nanti kita tambah sendiri atau kita agak permak kemudian kita UJS-kan oleh tim IT kita sehingga ya secara empiris dicek di apa namanya di OJS-nya itu ada komentar dia. Ini cukup untuk Arjuna atau untuk Scopus. Tapi kalau untuk pengindeks yang lebih tinggi lagi seperti Web of Science, mereka akan tanya betul itu. Web of Science akan tanya, Anda ini jadi reviewer internasional di jurnal ini ya, sudah pernah kerja, mana buktinya? Itu ditanya itu. Kalau di Arjuna kayaknya tidak ditanya itu. Oh gitu. Ya, tidak ditanya. Paling tidak saya tidak pernah menanyakan itu. Tidak tahu kalau yang asesor manajemen apakah mengecek sampai sejauh itu. Gimana Mas Fatoni? Ya, ini nggak sampai ke sana sih Pak. Nggak sampai ke sana.
Cuma ya ini ya kalau editor di susunan editor itu bisa kita manipulasi kalau di Arjuna. Tapi kalau reviewer itu nggak bisa. Nggak bisanya kan reviewer yang terdaftar di luar daftar di nama-nama reviewer itu akan dicek di dalam dia terlibat apa enggak. Kalau dia nggak terlibat berarti dianggap tidak di review, tidak ada reviewernya. Tapi kalau editor itu masih bisa kita ambillah ini comot sana comot sini itu masih bisalah dalam rangka untuk menaikkan nilai. Ya, tidak ada gitu, aturan, tidak ada aturan di ini di Arjuna. Tapi kalau editorial bisa dia tuh Pak ya, dia kali ya. bisa Pak ya. Ya kita tidak ada dosa untuk urusan ini, tapi mungkin kita lebih ke etika sebenarnya. Jadi kalau kita mencantumkan nama orang itu paling tidak kita minta izin lah. Kita minta izin. Ya misalnya mau mencantumkan namanya Pak Nasir ya paling tidak kita WA atau kita kirim surat lah minta kesediaan. Meskipun tidak diberi tugas review atau apa, tapi paling tidak kita kan sudah minta izin yang bersangkutan. Tapi kalau untuk yang jurnal internasional seperti yang dikatakan Pak Nasir tadi, jangan sekali-kali mencantumkan nama orang-orang yang dia tidak diberi atau tidak kita minta untuk menjadi editor. Karena oleh tim reviewnya Scopus itu pasti orang-orang itu akan dihubungi dan kalau ternyata mereka tidak tahu, jawabnya tidak tahu, ya pasti akan di reject, ditolak jurnalnya. Bahkan bukan yang di Scopus saja, DOAJ pun sekarang seperti itu. Jadi kalau mau indeks ke DOAJ itu jangan terus biar jurnalnya keren itu menampilkan nama orang-orang atau editor dari berbagai negara, entah itu nyomot dari mana, tapi ternyata di prakteknya enggak. Nah itu ketika mau indeks ke DOAJ, model jurnal semacam itu bisa dilihat ini asli atau enggak, karena sebenarnya diversity editor itu diversity editor asal editor itu bisa dijadikan gambaran asal dari penulis. Kalau editornya itu banyak dari luar negeri dan ternyata penulisnya itu dari dalam negeri semua, itu bisa dicurigai. Itu. Nah, oleh editor, oleh reviewnya, oleh penilai dari DOAJ pun itu juga akan dihubungi orang-orang itu. Apakah benar tahu dengan jurnal ini? Apakah Anda menjadi editor di jurnal ini? Dan kalau tidak, ternyata jawabannya tidak tahu. Nah itu bisa jadi masalah nanti. Bahkan kemarin itu karena kasus itu ada salah satu jurnal di kampus yang dia tidak minta izin atau istilahnya dia tinggal comot nama orang-orang yang dari luar negeri. Kemudian ketika di indeks ke DOAJ, kemudian dihubungi orang-orang itu dan jawabannya tidak tahu, itu di blacklist semua satu kampus, 2 tahun di embargo, nggak boleh daftar ke DOAJ. Jadi yang di blacklist, yang di blacklist itu bukan hanya jurnal itu, tapi kampusnya yang di blacklist. Satu kampusnya, satu kampus. Makanya kalau mau ke DOAJ atau ke Scopus itu hati-hati mencantumkan nama orang. Tapi kalau Arjuna masih aman, tidak apa-apa. Belum ada. Siap. Belum sampai sana. Ya, siap. Makasih Pak pencerahannya Pak. Boleh tanya satu lagi Pak Fatoni, Pak Nasir. Begini, kami pernah mengundang reviewer dari Malaysia. Nah, kemudian udah pernah dikasih tugas mereview. Terus waktu dikasih bahan, dia menolak karena saya nggak spesialis di bidang yang spesifik ini katanya. Itu apa boleh kita cantumkan namanya? Kan walaupun dia belum mereview, udah pernah kami kasih tugas gitu. Makasih Pak. Tapi sudah pernah dihubungi dan dicoba minta untuk mereview gitu ya? Udah pernah dan dia bersedia. Nah, cuman waktu yang saya kasih itu dia kurang srek di dalam aspek itu, dia pengen yang lain.
Nggak apa-apa, itu berarti dia sudah sejatinya sudah bekerja dia. Hanya topiknya saja tidak pas. Artinya paling tidak sudah ada pernah komunikasi kan di situ antara pengelola dengan reviewer. Jadi dia menolak itu bukan karena tidak mau semata-mata ya, tapi karena bidangnya tidak pas. Tapi kalau bidangnya pas ya, cuma mungkin dia tidak kan biasanya tiap terbitan itu ada istilahnya apa namanya ya, mitra bestari itu ya. Kalau itu yang khusus tiap terbitan, tapi ada yang tidak mitra bestari tapi editorial board. Kalau dia sudah pernah dihubungi dan sudah pernah kita kontak, kemudian karena alasan ketidaksesuaian bidang, saya kira masih bisa dipasang di situ. Yang tidak bisa tadi itu ya, tidak pernah dikasih izin, tidak pernah dikontak, dan tidak pernah dikasih tugas. Nah itu nanti bisa problem. Oke Pak, makasih. Oke, baik. Yang lain ini sudah jam 4 ya di sini di waktu Lombok. Jadi begini, ini mungkin tidak bisa semua ya dari beberapa jurnal ini, tapi paling tidak saya kira dari penjelasan saya tadi aspek novelty, aspek kepioniran dan juga kebaruan dalam tulisan itu bisa dilacak dengan cara seperti itu tadi ya, dari literatur review, kemudian dari kebaruan sudut pandang, kemudian dari sejauh mana dia beda dengan tulisan yang lain, yang sebelumnya, nah, seperti itu. Kalau artikel yang dikirim itu misalnya tidak mencantumkan itu, ya kita bisa memberikan catatan. Kalau ditolak sayang sebenarnya bagus misalnya, tapi sayang tidak ada penjelasan studi-studi sebelumnya, kita bisa memberikan catatan. Tolong dimasukkan apa namanya, tulisan-tulisan terbaru, artikel terbaru tentang topik yang Anda tulis. Nah itu yang saya sendiri mengalami itu ketika mensubmit artikel saya di jurnal yang sudah cukup bagus. Jadi tidak ada catatan yang lain tidak ada, cuma tolong dicek tulisan-tulisan berikut ini dan pertimbangkan untuk bahan perbaikan. Sehingga saya memasukkan banyak tulisan-tulisan baru yang sebelumnya belum saya masukkan terkait dengan topik keselamatan itu. Baik, mungkin dari saya cukup dulu. Kalau ada pertanyaan terakhir atau ada closing dari Pak Fatoni. Cukup lah, saya kira Pak sudah jam 3 lebih ini, biar ganti kelas lah. Baik, saya kira cukup ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Insya Allah kita ketemu hari Jumat ya. Topiknya tentang analisis dan penyimpulan. Ini juga punya cukup besar dalam penilaian substansi tulisan. Dari tim Diktis ada enggak ini, Mbak Esti? Iya Pak. Oke ya. Pak. Ya, saya kira sudah cukup Mbak ya. Ada dari Pak Kasih atau Pak Subdit mau memberikan apa? Enggak ada? Sepertinya nggak ada Pak. Enggak ada. Baik, jadi kalau ada saya kira cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ketemu lagi insya Allah hari Jumat. Dari Jumat nanti ada, saya kira ada guest ya, ada tamu kayak kita panel ya. Nanti ada Pak Anton insya Allah akan gabung. Topiknya tentang analisis dan penyimpulan. Baik, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya izin live dulu.